Saya pernah sering kali tanya, donor itu sakit enggak sih? Nah, ya namanya dimasukkan jarum itu ya sakit. Tapi kalau saya bilang itu sakitnya itu enggak seberapa dibandingkan kecemasan dan kebingungan keluarga pasien yang membutuhkan donor darah. Orang muslim yang taat itu pengennya ya pasti kita akan pengen sekali dicintai oleh Allah Ta'ala ya. Benar. Nah ini di sini ada suatu konsep yang sangat menarik. Jika kamu ingin dicintai oleh penduduk langit, maka cintailah penduduk bumi. Penduduk bumi. Nah, insya Allah penduduk langit akan mencintaimu. Yaitu adalah donor darah convalescent. Convalescent apa? Nah itu hanya bisa dilakukan oleh para relawan donor darah yang sudah positif COVID Ya, dan benar. mereka sudah sembuh, dinyatakan sembuh. Jadi nanti donor darah convalescent itu diambil plasmanya itu untuk ditransfusikan ke penderita COVID yang sedang dirawat di rumah sakit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi mungkin dari teman-teman yang mungkin sudah menonton kita atau lagi sedang menonton kita di rumah, di HP-nya masing-masing atau di PC-nya masing-masing. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa mendengarkan podcast bersama-sama ini. Dan hari ini, detik ini, saya sedang bersama seseorang yang hebat sekali. Mungkin bisa langsung perkenalkan dulu sebelumnya dari saya dulu dong. Nah, sebenarnya perkenalkan dulu tidak asing lagi dong. Saya Panji Suryo Pranoto, biasa dipanggil Panji, tapi seringnya dipanggil Suryo aja. Nah, oke. Siapa sih orang yang berada di samping saya ini? Mungkin langsung bisa diperkenalkan. Monggo Pak, silahkan perkenalkan dulu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Malam ini malam ya ini ya? Iya. Ada siang bisa juga pagi ya? Ini Nanti bisa malam, bisa malam, bisa siang, nah. bisa perkenalkan dulu, nama saya Baruno Suryo Samudro. Saya dari Obaba. Obaba itu apa? Nanti lebih jauh lagi kita kupas. Yang pasti ini adalah aksi gerakan donor darah Muslim. Ya, begitu kira-kiranya. Namanya ada Suryonya nih. Nah ini double Suryo nih, Masya Allah. Nah ini tentang duet antara Suryo. Oke, Bapak Baruno, mungkin kita langsung saja kepada materi. Kita mau tanya tentang apa sih Obaba itu. Nah mungkin dari Bapak Baruno ini bisa menyampaikan kepada teman-teman yang di rumah tentang apa sih Obaba itu. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mas Panji. Jadi Obaba itu adalah suatu komunitas di mana kita bergerak dalam bidang membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan transfusi donor darah. Artinya ini adalah komunitas donor darah Muslim. Itu Obaba itu nggak ada singkatannya itu Mas Panji. Kalau ada yang tanya-tanya OBABA itu apa itu? Nggak ada. Obaba kok aksi cepat donor darah itu kayaknya nggak ada sambungannya. Iya sih. Jadi Obaba itu adalah golongan darah yang selama ini sudah kita kenal. Golongan darah O, iya. Ya. Golongan darah B, AB dan A. Itu. Berarti kepanjangannya Obaba. Oh, Baba, atau ya kita sedikit improvisasi. Oh, Bapak Baruno gitu juga Oh, bisa. Bapak Baruno. Aduh, Obaba. Oh, Bapak Baruno. Oh, Baba. Oh itu O, B itu B. B, iya, itu golongan darah golongan lah. darah, itu huruf kan. Masya Allah. Kemudian saya juga ingin bertanya lagi ini tentang pertanyaan ini sudah disiapkan dari beberapa tim kita. Tentunya juga dari beberapa netizen nih tentang kita. Obaba tuh apa sih Mas? Terus siapa tuh orang? Nah,
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tentang apa sih yang melatar belakangi didirikannya Obaba ini? Nah, pastikan teman-teman di rumah itu kan juga penasaran tentang apa toh bahasanya kan. Aduh, bahasaku kok bahasa Jawa itu ya Pak. Gimana ini Pak? Tapi insya Allah semua ini akan apa ya? Paham ya tentang bahasa kita ini ya. Oke, mungkin langsung saja dijelaskan tentang latar belakang didirikannya Obaba. Monggo silakan Pak Baruno. Baik, jadi Obaba ini kita baru terbentuk ini belum terlalu lama. Kita baru ada di bulan Juni, tepatnya di tanggal 1 Juni 2020 ini ya. Kalau dihitung-hitung mungkin sekarang baru berapa ini? Juli, Agustus, 6 bulanan ya, sekitar 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 ya, ini jalan 7 bulan ya. 7 bulan. Jadi awal terbentuknya ini kita melihat karena ada saudara kita. Saat itu kita melihat saudara ini dari tim resek-resek masjid itu memiliki kesulitan. Beliau mempunyai seorang putra yang dirawat di rumah sakit. Saat itu putra beliau itu membutuhkan 12 kantong darah. Wah, banyak sekali itu. 12 kantong darah yang harus dipenuhi malam itu juga. Di mana malam itu Mas Panji? Itu adalah malam hari ketiga Syawal. Masya Allah itu orang pada sibuk itu ya? Bukan pada sibuk. Kalau Anda melihat ke belakang itu lagi anget-angetnya apa itu? COVID itu. Iya sih ini subhanallah luar biasa ini ya. Orang kalau disuruh donor darah ke rumah sakit, apalagi waktu COVID pasti sangat susah sekali. Alhamdulillah kita melalui informasi menyebarkan broadcast ke rekan-rekan kita dari ke masjid-masjid, dari rekan-rekan resek-resek masjid. Alhamdulillah 12 kantong darah itu bisa terpenuhi di malam itu. 12 kantong darah dalam satu malam itu? Dalam satu malam. Kok bisa itu? Satu malam bisa ngumpulin 12 darah? Wah, ini bayangkan seandainya kita ada teman, saudara, keluarga ini ya naudzubillah min dzalik ya, kita tidak menginginkan seperti ini. Dari luar kota harus dirawat ke rumah sakit di mana di daerah itu dia nggak ada kenalan, nggak ada saudara, untuk membutuhkan kantong darah itu susahnya, Masya Allah, itu sungguh suatu perjuangan. Ini saja alhamdulillah kita dibantu dengan adanya banyak sekali organisasi yang ikut di dalamnya seperti resek-resek masjid dan teman-teman takmir di masjid-masjid di Semarang itu. Jadi bisa lebih cepat lagi. Bayangkan kalau ini nggak ada link ke situ. Nah, ini melihat dari kebutuhan darah yang sangat luar biasa ini di masa pandemi, di mana kebutuhan darah itu benar-benar tidak mencukupi, bahkan PMI saja tidak bisa mengcovernya. Akhirnya kita berinisiatif, gimana ini adalah suatu amal soleh yang harus kita kerjakan, yaitu akhirnya kita bentuklah suatu komunitas donor darah ini. Dan mulai saat itu di 1 Juni 2020 mulai terbentuk Obaba ini. Jadi seperti itu. 17 Juni. 1 Juni. 1 Juni itu ulang tahun saya kok Pak. Jadi berarti kalau Obaba jadi bisa diingat-ingat itu. Boleh nih. Jadi saya boleh nimbrung nih kalau misalkan ulang tahun. Ini ulang tahun siapa? Saya gitu kan. Jangan Obaba, tapi tidak apa-apa. Ini sebuah apa ya? Keselarasan tentang tanggal lahir ini 1 Juni. Nah, kalau bedanya kan saya itu 1 Juni sekian kan. Kalau Obaba itu 1 Juni tahun 2020. Masih muda ya, ini Obaba ini. Teman-teman dicatat ya, 1 Juni 2020. Jadi kalau waktu besok nih tahun depan teman-teman bisa nih ulang tahunnya apa nih? Nah, mungkin ada sesuatu yang spektakuler nanti ya. Terus kemudian untuk selanjutnya tentang program ini kan sebuah apa ya, sebuah komunitas tentang golongan darah, komunitas Obaba. Ini kan pasti ada program. Kemudian untuk program-program kerjanya ini, apa sih program kerjanya di Obaba itu? Mungkin bisa dijelaskan, monggo Pak. Jadi tujuan utama Obaba adalah kita memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang khususnya membutuhkan transfusi donor darah. Jadi melalui Obaba ini kita
merekrut sebanyak-banyaknya relawan-relawan donor darah. Nanti dengan adanya relawan-relawan ini, saudara-saudara kita biasanya kan ada dibutuhkan sekian kantong darah. Misalnya dibutuhkan sekian kantong darah O, B atau AB dan A segala gitu ya. Iya. Nah, ini dengan kita membentuk OBABA ini kita jadi secara terstruktur kita susun lebih sistematis. Kita kelompokkan, ini relawan A, ini relawan B, AB dan O. Jadi begitu ada broadcast masuk, dibutuhkan 10 kantong darah misal nih ya, 10 kantong darah AB. Nah, kita tinggal ajak aja nih. Oh, ini relawan AB. Relawan AB kita apa istilahnya, kita berikan informasi, ini loh kita harus segera berangkat untuk menolong saudara kita. Jadi ada urgensinya itu. ada ya? urgensinya karena memang saat ini di masa pandemi ini kita menerima laporan dari PMI Kota Semarang khususnya. Jadi di PMI Kota Semarang itu dalam setiap hari itu membutuhkan minimal 350 kantong darah. 350 kantong darah itu per hari ya. Per hari. Per hari. Jadi kalau siklusnya 1 bulan, wah itu berapa? Sangat luar biasa. Kalau 350 Udah 7.000 lebih itu. 7.000 kantong darah lebih itu. tiap harinya itu berapa pendonor itu, Pak? Nah, Kalau seharinya itu yang dibutuhkan dari PM itu 350 kantong. itu minimal ya. Ini Itu minimal minimal. di saat ini ya, Waduh. di saat ini. Berarti ini teman-teman yang di rumah itu harus bisa ikut. Kombinasi. Jadi semua golongan darah 350 itu. Jadi untuk teman-teman yang di rumah nih, yang dengerin kita di rumah masing-masing, pengen donor darah nih, apa mungkin belum pernah coba, bolehkah datang ke komunitas di Bapak Paruno ini di OBABA ya. Terus untuk beberapa pertanyaan ini juga masih banyak. Langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika seseorang ingin donor darah, kan bisa langsung nih ke PMI. Terus kenapa sih kok harus ke OBABA? Ya ini pertanyaannya kok. Nah, Kan ini lu bisa kan bahasanya banyak kita sekali. Saya Kenapa sih? edukasi tentang OBABA ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Loh, kita kan donor darah harus ke PMI, kenapa harus ke OBABA? Oh, bukan. Jadi gini. Di Indonesia ini yang boleh mengambil darah itu secara perizinan itu ada PMI dan rumah sakit yang ditunjuk. Kalau di area Semarang itu ada PMI sama di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi OBABA ini bukan untuk memfasilitasi kita mengambil darahnya, tapi kita memfasilitasi mempersiapkan relawannya untuk berdonor darah. Atau kan sekarang saat ini kebutuhan itu sangat tinggi ya. Jadi ada istilahnya donor darah pengganti. Iya benar. Jadi misalnya nih Mas Panji ada teman gitu butuh sekian kantong darah ini, darah A gitu. Itu Anda datang ke PMI pasti akan ditanya, wah Mas, stok kita masih menipis ini. Anda harus mencari donor darah pengganti. Iya benar. Nah, donor darah pengganti ini kan pasti Anda bingung cari kemana ini. Coba Cari kalau kemana? dibayangkan, nggak mungkin kan Cari ke apotek ya, nggak mungkin di minimarket aja nggak ada yang jual. Mungkin kalau di luar negeri juga ada sih yang jual darah, jual apa ya. Dan itu dari situ ya, ini OBABA ini memfasilitasi. Jadi kita merekrut relawan-relawan untuk berdonor darah dengan cara apa? Kita mengedukasi dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim, dari desa ke desa. Kita tetap terus edukasi bahwa sangat pentingnya berdonor darah ini karena kebutuhan stok darah yang ada sekarang itu tidak mencukupi. Hampir kurang banyak ini. Wah, Pak. kurang banyak. Nah, berarti kita harus mengkampanyekan tentang peduli donor darah nih kepada teman-teman di rumah. Terus kemudian ini kan tadi ada kalimat nunjuk-nunjuk nih. Nah, terus ini ada pertanyaan juga dari netizen. Ada gak sih tentang OBABA ini, tentang perizinan dan legalitasnya? Nah, ini kita juga harus tahu ini kan. Wah, ini kan jangan-jangan apa itu? Nah, mungkin bisakah